Hai guys, jadi aku kali ini kayak mau nyoba bikin reading tapi cuman pakai satu kartu, oke? Jadi untuk mengasah ilmu aja sih. Jadi ini bagaimana perasaan orang atau bagaimana pendapat orang tentang hal terakhir yang kamu posting di sosmed, oke? Ini pakai satu kartu aja. Mari kita lihat apa yang bisa kita dapat. Ini pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Oke, mari kita lihat. Buat yang pilih pile 1, orang memandang kamu tuh stabil terus disiplin. Aku nggak tahu ya, kamu tuh dianggap disiplin karena kamu tahan enggak main sosmed, atau kamu dianggap disiplin karena kamu kalau posting di sosmed konsisten. Jadi kalau kamu konten kreator, orang menganggap kamu tuh kayak konsisten, nggak kayak aku. Kalau aku kan posting semau-maunya sendiri kan. Tapi ada kan kayak YouTuber yang kayak dia udah punya jadwal tiap minggu dia pasti posting. Nah, kalau kamu konten kreator, orang tuh menganggap kamu tuh kayak begitu. Kamu tuh disiplin, kamu punya struktur. Tapi sebaliknya, kalau kamu bukan konten kreator, orang nganggap kamu tuh fokus kerja, fokus belajar, fokus ngurusin rumah tangga kamu, fokus berbisnis, sehingga kamu nggak punya waktu untuk posting. Jadi begitu. Untuk yang pilih pile 2, wow, banyak yang naksir. Banyak yang naksir, tapi kamu orang-orang tuh kayak, kamu pasti cakep deh. Yang milih pile 2 good looking. Soalnya aku ngeliat ya, buat kalian yang pilih pile 2, banyak orang yang kayak pengen dinotis sama kamu. Jadi kayak ini, sorry ya, ini kan bagaimana perasaan orang terhadap konten kamu kan, apa hal terakhir yang kamu posting. Tapi aku ngelihat di sini tuh kayak yang keluar tuh malah energi kebaperan orang gitu loh. Jadi kayak ini orang posting tapi dia inget nggak ya sama gua? Dia ngeliat nggak sih komen gua? Dia lihat nggak sih gua nge-like postingan dia gitu. Orang tuh kayak suka caper sama kamu. Orang suka caper, tapi yang jelas sih kalau misalnya kamu habis posting selfie atau apa gitu ya, kayak yang keadaan fisik kamu, orang nganggapnya tuh kamu cakep. Itu sih. Dan banyak yang naksir, tapi kamu terkesan cuek, kamu terkesan kayak ini orang kok nggak merhatiin gue balik sih gitu. Kesian ya. Jadi buat yang pilih pal 3, wow. Ini nggak harus orang kayak terlalu fokus sama materi kamu sih. Aku nggak tahu ya, belum tentu. Jadi gini loh, aku nggak nuduh kalian flexing, karena belum tentu orang harus flexing untuk bikin orang julid, ngerti nggak? Jadi kadang-kadang orang tuh kayak menjalani hidupnya sehari-hari aja, terus dia tuh kayak yang dia perhatiin tuh, di belakangnya ada apa tuh, di belakangnya ada harta apa tuh. Jadi padahal yang posting tuh kayak lebih mentingin gua ingin kayak apa ya, misalnya dia lagi ngajarin matematika gitu, tapi orang malah salfok ngeliat ke belakangnya tuh kayak ada Gucci mahal gitu loh. Jadi tipe-tipenya tuh kayak gitu. Jadi kalau kalian enggak tuh, dan mereka tuh ngomongin gitu loh, ada yang julid. Buat yang pilih pal ini, aku saranin kalian melindungi diri dari Ain deh. Jadi kayak soalnya banyak yang julid, banyak yang kayak hasad-hasad gitu. Atau kayak kalau kalau enggak, dia kayak ngelihat apa yang kamu punya tapi kayak ngincer tuh kan ngelihatnya tuh kayak memandang ke kejauhan gitu loh. Aku nggak suka ngelihatnya. Oke, jadi yang buat pilih papal ini kamu mungkin kayak aku ya, ADHD. Jadi kayak Page of Pentacles ini, kamu tuh orang tuh nganggep kamu tuh random banget gitu loh. Jadi kayak kamu habis ngeliat apa kamu komenin, kamu ngeliat meme apa kamu posting ulang. Terus orang tuh kayak nganggep kamu lucu sih, kayak kocak gitu. Karena tapi terus dia juga nganggep kayak selera meme kamu aneh gitu. Tapi ini anehnya aneh dalam arti bagus ya, tidak menyebalkan. Cuman orang tuh kayak nganggep kamu tuh susah di apa ya, bukan susah dikontrol ya, tapi orang tuh kayak nggak bisa nebak kapan kamu akan posting. Orang nggak bisa nebak kalau misalnya dia ngarepin kamu posting, kayak nggak ada jadwalnya gitu loh kamu posting. Terus orang tuh kayak suka nontonin kamu sorry, HP penuh. Tadi aku cuma mau bilang, orang tuh kayak sering datang ke kamu untuk minta rekomendasi, entah itu kayak rekomendasi tontonan, kayak misalnya kamu suka nonton drakor gitu ya, terus dia tuh kayak ngikutin apa yang kamu tonton, terus orang nganggep rekomendasi kamu serius sih. Entah kenapa
Misalnya kamu rekomendasi buku, orang tuh percaya bahwa rekomendasi kamu tuh bagus, atau misalnya kamu review makanan, soalnya kamu tuh orang tuh nggak nganggep, ada kan kayak reviewer makanan cuman bilang enak, maknyus gitu, tapi dia tuh kayak nggak bisa kayak apa ya, apa ya, mencari background dari misalnya dia nggak bisa ngerasain bumbunya apa aja, atau apa yang bikin makanan ini beda sama yang lain, atau apa yang bikin makanan ini kurang, atau ya gitulah pokoknya. Kamu tuh kalau misalnya nge-review sesuatu, kamu tuh udah tahu seluk-beluknya, kamu tuh kayak bukan cuman ikut-ikutan, bukan cuman apa ya, bukan cuman ikut-ikutan, gue mau jadi reviewer buku terus dia bilang bagus, seru, perasaan gue campur aduk gitu. Kamu tuh kayak banyak referensinya, kamu tuh kayak bisa ngebandingin apa yang kamu review dengan produk lain, atau kamu kayak tipe orang yang paham banget skincare gitu. Jadi orang tuh kayak sering ngelihat kamu untuk ngikutin apa yang kamu lakukan gitu. Cuman kamu kurang ini ya, kurang konsisten. Jadi kayak kalau emang kamu pengen jadi konten kreator sih, diminta kamu harusnya kayak si ini nih, si om ini nih. Kalian tonton deh yang ini. Oke, semoga membantu. Makasih udah nonton. Bye.